Selamat pagi semuanya. Nama saya Muhammad Raihan Alabror dengan NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan dasar dari JavaScript, yaitu struktur data. Sebelum kita sempat mempelajari tentang variabel dan tipe data yang ada pada JavaScript, tipe data kita bahas sebelumnya termasuk dalam kategori tipe data primitif yang hanya bisa menyimpan satu nilai. Pada modul ini kita akan membahas tentang tipe data JavaScript yang dapat menyimpan struktur data yang lebih kompleks. Beberapa jenis struktur data yang kita pelajari antara lain seperti ini: objek, array, map, dan set. Baik, untuk yang pertama itu ada objek. Untuk menetapkan objek, pada sebuah variabel kita gunakan tanda kurung kurawal. Sini. Objek berisi pasangan key, value, dan juga dikenal sebagai property. Key berperan mirip seperti nama variabel, itu menyimpan nilai, sementara value berisi nilai dengan tipe data apapun termasuk objek lain. Key dan value di dalam objek dituliskan seperti berikut. Nah, sini kita buat contoh dari key, contoh dari objek. Cons. Setelah kita buat di sini, terdiri sama dengan nama, dan jangan lupa koma di akhirnya. Terus di sini umur, dulu. Nah, di sini misalnya kita tambahkan jenis kelamin, bagi kelamin saja. Pria. Selanjutnya kulit misalnya. Nah, jadi objek itu seperti ini, yaitu menyimpan data di kurung kurawal ini. Satu objek dapat memiliki beberapa pasang key value yang dipisahkan dengan tanda koma. Seperti ini, yaitu ini key-nya dan ini nilainya, value-nya. Dalam menuliskan objek, baris baru tidak penting. Tidak akan berpengaruh pada apapun, sehingga lebih baik setiap kita menetapkan key value, buatlah baris baru untuk memisahkan antar nilainya. Hal ini akan memudahkan kita dalam membaca dan memahami struktur data dari sebuah objek. Jadi tidak berpengaruh ya. Jadi kita tinggal enterkan aja buat serapi mungkin seperti ini. Kemudian untuk mengakses nilai dan properti objek, kita dapat memanggil nama objek, lalu tanda titik, dan diikuti nama propertinya. Nah, seperti ini. Jika kita ingin memanggil dari salah satu datanya, console log halo. Untuk masukkan data dirinya ini berupa $, baru kurung kurawal seperti ini. Masukkan variabel sama key-nya. Misalnya dari variabel data diri, koma, baru key-nya, misalnya nama. Selanjutnya umur saya, jangan lupa $, lagi, kurawal, data, umur. Seperti itu. Seperti ini. Jika di run, halo, nama saya Muhammad Raihan Alabror, yang mana tadi data dirinya kan, yang di nama ini nilainya itu adalah Muhammad Raihan, baru umur saya
data dirinya itu kita panggil di sini key umur, maka muncul 20. Oke, lanjut. Setiap dot operator kita juga bisa mengakses properti dari sebuah objek menggunakan bracket atau tanda kurung siku. Untuk mengakses key memiliki spasi atau karakter khusus lainnya, maka kita perlu menggunakan bracket di atas. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa juga menambahkan atau mengakses key yang memiliki spasi. Nah, ini. Jadi kalau key-nya itu kan di sini kan tidak boleh spasi. Ya kan? Jadi kalau mau memiliki spasi itu tinggal tambahin seperti ini. Ada kurung siku di sini di home word. Contohnya seperti ini aja, kita contohkan. Misalnya kita buat di sini nama panggilan. Terus di sini kita buat log $. Lanjut, buka seperti ini. Masukkan variabelnya data diri misalnya. Lanjut kurung siku seperti ini. Masukkan nama panggilan. Atau nama key yang ingin dipanggil yang memakai spasi. Seperti ini. Terus kita run. Nah, nama panggilan saya adalah Raihan. Seperti itulah kalau ingin memanggil key yang menggunakan spasi. Selanjutnya di sini setelah mempelajari membuat objek dan menampilkan properti di dalamnya, kita mempelajari modifikasi sebuah objek untuk mengubah nilai propertinya. Nah, untuk mengubah nilai propertinya seperti ini. Misalnya pada space color tadi kan adalah light green. Itu kita contohkan saja di sini. Space shape. Oh, maaf. Sebenarnya adalah variabelnya data diri dot. Setelah kita ubah nama sama dengan, misalnya kita buat di sini namanya Agung. Baru buat di sini data diri kurung siku, jangan lupa. Baru masukkan ini maaf, ini untuk mengubah yang bertipe data bilangan bulat seperti umur tadi. Jika kita console log, jika kita run, akan muncul namanya Agung. Seharusnya kan namanya Raihan, karena nilai dari nama tadi kita ganti, maka muncul Agung. Selanjutnya tunggu dulu. Objek spesifik dideklarasi sebagai const, tetapi kenapa bisa diubah nilainya? Yang perlu diketahui adalah mengubah nilai berbeda dengan menginisialisasi ulang nilai. Ketika memuat sebuah objek, kita tidak terikat dalam properti di dalamnya, sehingga kita masih bisa memodifikasinya. Berbeda jika kita menginisialisasi ulang variabel dari objek.
seperti ini. Nama sebenarnya new ini, maka dia akan error. Selanjutnya, ketika kita mengubah objek menggunakan assignment, operator, dan property key yang sudah ada, maka nilai di dalamnya akan tergantikan. Sedangkan jika properti dengan nama key yang ditentukan tidak ditemukan, maka properti baru akan ditambahkan ke objek. Nah, seperti ini. Jika misalnya kita membuat atau ingin mengubah objek ini tadi, misalkan kita mengubah objek ini tapi tidak ada key di dalamnya. Misalnya kita buat di sini, misalnya rumah, sama dengan masukkan di sini dengan sama cancel. Nah, jika di run, ya seperti ini, ada rumah. Di atas kan aturannya tidak ada rumah. Tetapi kalau kita buat di sini, maka otomatis dia langsung menambahkan objek di dalam data diri tadi. Selanjutnya, jika kita menghapus properti pada objek menggunakan keyword delete seperti berikut. Untuk menghapus nilai dari objek, yaitu dengan delete. Misalnya di sini kita ingin menghapus data diri. Ingin menghapus dari kulit. Nah, maka kulit tadi akan terhapus. Selanjutnya di sini ada array. Array merupakan tipe data yang dapat mengelompokkan lebih dari satu nilai. Menempatkan dalam satu variabel. Contoh seperti ini. Hapus dulu. Setelah kita buat di sini array sama dengan, untuk menyimpan data array kita gunakan kurung kurawal seperti ini. Baru buat di sini, misalnya kita simpan Raihan 20. Pria. Jika kita panggil, maka nilai di dalam array tadi akan dipanggil. Perbedaan array dengan objek adalah data pada array disusun secara beruntun dan dapat diakses menggunakan indeks. Untuk mengakses nilai di dalam array, kita gunakan tanda kurung siku. Di dalamnya berisi angka berupa nilai yang ingin diakses. Dalam sebuah array, indeks dimulai dari 0 sehingga kita mengakses data pada posisi kedua. Lalu apa yang terjadi jika kita berusaha mengakses indeks di luar ukuran array? Jika kita mengakses nilai array lebih dari indeksnya, maka hasilnya akan undefined. Indeks terakhir array selalu berjumlah nilai array -1.
Nah, untuk mendapatkan data di dalam array, kita bisa menggunakan metode push. Fungsi push ini akan menambahkan data di akhir array. Nah, misalnya kita ingin menambah di sini, kita buat saya ingin menambahkan makanan kesukaan, misalnya di sini ayam. Nah, maka data ayam tadi akan ditambahkan setelah seksama, karena dia akan menambahkan data di akhir indeks tersebut. Array, metode lain yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi data pada array adalah shift dan unshift. Metode shift digunakan untuk mengeluarkan elemen pertama, sementara unshift digunakan menambahkan elemen awal array. Nah, di sini kan katanya shift digunakan untuk mengeluarkan elemen pertama. Misalnya kita keluarkan elemen pertamanya, array shift, dan kita di sini ingin menambahkan elemen di awal array. Di sini kita ganti namanya. Nah, bisa diganti. Nah, yang namanya Rayhan tadi diganti dengan nilai agung. Jadi seperti itulah shift gunanya untuk menghapus yang terakhir. Nilai terakhir itu kan adalah ayam. Ya, seperti itu. Tunggu, sebenarnya salah. Oh, maaf. Shift tadi kan menghilangkan nilai awal array, yaitu Rayhan tadi hilang. Namun di unshift ini adalah menambah nilai array pada awal elemen. Makanya tadi Rayhan tadi diganti dengan agung. Jadi seperti itu. Selanjutnya, untuk menghapus delete array seperti ini, kita juga bisa menghapus array dengan cara delete seperti ini. Delete nama variabelnya kurung 1. Maka 20 tadi akan hilang. Karena kan array itu dimulai dari 0, makanya 0, 1. Makanya nilai 1 yaitu 20 tadi dihapus. Atau elemen. Selain untuk menghapus elemen array, split juga dapat digunakan untuk menambahkan elemen array tersebut. Caranya dengan memberikan argumen ketiga atau selanjutnya bersifat variadik sebagai nilai yang akan dimasukkan pada indeks yang diberikan pada argumen pertama. Jadi seperti itu. Nah, kita juga bisa menambahkan elemen. Bisa kita lihat di contoh ini. Jadi kan di before split ini nilainya kan Januari, Maret, April, dan Mei. Selanjutnya kok kita menambahkan split tadi, mana 1, 0, maksudnya itu di antara 1 dan 0. Kan 1 dan 0 itu kan Januari dan Maret. Kita menambahkan Februari, maka akan muncul Februari. Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Jadi seperti itulah. Selanjutnya split operator masih terikat dengan array. S6 memiliki fitur menarik untuk membantu pengelolaan array menjadi lebih mudah, yaitu split operator. Sesuai dengan namanya, split digunakan untuk menyebarkan nilai array atau lebih tepatnya iterable object menjadi beberapa elemen. Split operator dituliskan dengan 3 titik. Maka kita lihat contoh seperti ini. Hampir sama seperti array, cuman di sini bedanya kita memakai 3 titik. Contohnya seperti ini, pakai 3 titik.
bisa kita contohkan di sini, misalnya C kita ubah dulu variabelnya. Misalnya di sini ingin menampilkan outputnya, gunakan titik 3 kali, 1, 2, 3. Selanjutnya variabelnya diri, maka muncul nilai elemen dari diri tadi. Spread operator, sehingga kita menuliskan kode seperti ini. Nah, tadi kan kodenya seperti ini, titik 3, baru nilai variabelnya. Spread operator dapat digunakan menggabungkan dua buah array ke dalam array baru. Jika tidak menggunakan spread operator, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau tidak menggunakan spread operator, hasilnya seperti ini. Sedangkan menggunakan spread operator, maka nilainya akan digabung. Nah, kita contohkan saja di sini, kita misalnya membuat data sama dengan ayam, lalu bisa kita tambahkan lagi game. Nah, selanjutnya di sini kita ingin menggabungkan variabelnya. Mana guna caranya seperti ini, cons bisa kita gabungkan dengan nama misalnya kita gabungkan dengan nama saja lah. Selanjutnya sama dengan siku tip, baru masukkan variabel dari diri ini, diri itu 2, 3, masuk sini data, baru kita panggil. Nah, maka yang tadi, yang awalnya Raihan 20, pria seksama, ya kan? Selanjutnya data tadi nilainya itu ayam dan game, datanya itu digabung seperti ini. Beda dengan array, kalau kita gabung dia akan seperti ini, ada kotak-kotaknya, tidak dalam satu kurung siku itu, melainkan jadi 2. Sedangkan di spread operator dia nilainya itu digabung. Lanjut di spread operator, selain array, spread operator juga bisa digunakan untuk objek literal. Hal ini memungkinkan kita dapat menggabungkan beberapa objek dengan kode yang lebih ringkas. Seperti ini. Mana first name-nya itu kan Obi X30, last name-nya Kenobi, gender M. Selanjutnya itu destructuring object dan array. Destructuring object dan array, iterasi objek dan array adalah dua hal yang paling banyak digunakan dalam mengolah data di JavaScript. JSON atau JavaScript Object Initiation merupakan format data yang paling populer yang dapat digunakan transaksi data saat ini. Jika kita lihat pada struktur JSON di samping, kita dapat menyimpulkan struktur tersebut.
Kita ulangi, jika kita lihat pada struktur JSON di samping, kita dapat menyimpulkan struktur tersebut dibangun array dan objek. Karena kedua hal ini dapat digunakan untuk mengelola data pada JavaScript, untuk memudahkan developer menambahkan fitur untuk destructing objek dan array. Apa sebenarnya destructuring objek dan array itu? Destructuring dalam JavaScript merupakan sintaksis yang dapat mengeluarkan nilai dari array atau properti dari sebuah objek ke dalam satuan yang lebih kecil. Secara tidak sadar, mungkin kita pernah melakukan destructuring, namun sebelum ES6 hal tersebut dilakukan dengan cara seperti itu. Seperti ini. Kode tersebut mengekstrak nilai yang berada di dalam objek, kemudian menyimpannya pada variabel lokal dengan nama sama dengan properti di dalam objek profil. Mungkin mengekstrak nilai dari objek dengan langkah ini terlihat mudah, tetapi bayangkan jika objek memiliki banyak properti dan harus melakukan hal tersebut secara manual satu persatu. Terlalu banyak kode yang dituliskan berulang. Itulah alasan ES6 menambahkan fitur yang memudahkan kita untuk destructing objek maupun array. Lantas bagaimana cara melakukan destructing objek dan array? Oke, pertama destructuring objek. Tulisan sintaks destructuring objek pada ES6 menggunakan literasi kurung kurawal di sisi kiri dari operator assignment. Pada contoh di ini, pada tanda kurung kurawal mempresentasikan objek yang akan destrukturisasi. Di dalamnya terdapat first name, last name, X. Nah, yang merupakan variabel untuk menyimpan nilai properti dari objek profile. Jika kita perlu perhatikan penamaan variabel, pastikan penamaannya sama dengan properti objeknya. Melalui nama variabel ini, nilai-nilai properti objeknya akan dimasukkan secara otomatis. Sehingga variabel first name akan berisi nilai profil first name, last name akan berisi dengan profil last name, begitu juga dengan age berisi nilai profil age. Contoh sebelum kita melakukan destructuring objek pada deklarasi variabel, namun ada kasus tertentu mungkin kita perlu melakukan pada variabel yang sudah dideklarasi. Seperti ini. Itu menginisialisasi nilai baru melalui destructuring objek. Dimana first name dari X sama dengan profil. Console first name. Seperti ini. Untuk yang ini kita kan membuat variabel profil yang isi datanya ada first name, last name, dan age. Nah, jika kita ingin memanggil namanya, yang pertama kita buat dulu seperti ini. Cons, masukkan data-datanya tadi, itu first name, last name, selanjutnya age, baru sama dengan profil yang menandakan ini merupakan bagian dari profil. Selanjutnya yaudah tinggal kita panggil first name, last name, dan age. Selanjutnya destructuring object, destructuring assignment. Saat melakukan destructuring assignment, kita perlu menuliskan destructuring object di dalam tanda kurung. Jika kita menuliskan tanda kurung kurawal akan membuat JavaScript mengira kita membuat block statement, sementara block statement tidak bisa berada pada sisi kiri segmen. Nah, seperti ini, kita harus menambah tanda kurung lagi. Beda seperti yang di atas ini, kita menambah kurung. Default values. Jika kita mendestruksikan objek dan menetapkan variabel dengan nama yang bukan merupakan properti objek, maka nilai dari variabel tersebut menjadi undefined. Nah, kita contohkan saja di sini, misalnya kita membuat hewan.
Sini kita kurung kurawal. Kita buat di sini misalnya kaki 2. Kita buat yang lain saja. Berdasarkan kaki 2. Bikin di sini ayam. Kaki 4. Sapi. Nah, di sini banyak. Selanjutnya kita gabungkan tadi kaki 2, koma, kaki 4, banyak. Sama dengan hewan. Baru kita buat kosong. Misalnya di sini kita buat panggil kaki 2. Nah, misalnya di sini kita panggil data dari hewan tadi itu misalnya tidak ada. Misalnya kita panggil di sini jenis. Kita run. Ini kita hapus dulu. Nah, ayam dan sapi jika kita run, dia maka akan error seperti ini atau indefinite. Ini tidak tahu kenapa, seharusnya dia undefined. Selanjutnya destructoring object. Alternatifnya kita bisa secara opsional mendefinisikan nilai default pada properti tertentu jika tidak ditemukan. Untuk melakukan tambahkan tanda assignment sama dengan setelah nama variabel dan tentukan nilai defaultnya seperti ini. Tekan undefined. Lanjut di sini. Jika properti tidak ditemukan, maka default akan diterapkan pada variabel. Oh, maaf, di sini sebenarnya kita buat di sini. Nah, jika kita run undefined. Tetapi kalau misalnya kita ingin membuatnya false, tambahkan tanda assignment setelah nama variabel dan tentukan nilai defaultnya. Jadi kita bisa menambahkan nilainya. Selanjutnya di sini destructoring object assigning to different local variables name.
Sampai saat ini kita tahu bahwa untuk melakukan destructuring objek pada variabel lokal, kita perlu menyeragamkan penamaan variabel lokal dengan properti objeknya. Namun sebenarnya ES6 menyediakan sintaksis mirip seperti kita membuat properti berserta nilai pada objek. Contohnya seperti ini. Dan kita cons first name. First name-nya itu misal local first name, last name, local last name. Kita mendapatkan lokal, maka outputnya John Doe 18. Selanjutnya destructuring array. Destructuring array serupa dengan destructuring objek. Objek menggunakan tanda kurung kurawal, sedangkan array menggunakan tanda kurung siku. Perbedaan lainnya adalah destructuring array bekerja berdasarkan posisi daripada penamaan propertinya. Berikut contohnya, seperti ini contohnya. Yang dimana first food tadi, second food, third food, fourth food, dan ini kita buat variabel barunya. Baru ini sama dengan favorite, yang mana dia ikut data di favorite. Jika kita print, dia akan seperti itu hasilnya. Selanjutnya di sini, ketika kita bebas menentukan nama variabel lokal, yang penting adalah urutannya. Kita bisa menambahkan nilai indeks tertentu. Contohnya seperti ini, kita mau membuat variabel yang data dari ketiga yaitu nugget 1, 2, 3, favorite, kita panggil, maka yang muncul nugget. Data ketiga dari nugget, dari favorit. Selanjutnya destructuring assignment. Pada destructuring assignment sangat berguna ketika kita hendak menukar nilai antara dua variabel sebelum S6. Melakukan hal ini kita menggunakan cara manual menggunakan algoritma sorting seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini ada var A sama dengan 1, var B sama dengan 2. Sebelum swap, nilainya 1 dan 2. Ya kan? Selanjutnya setelah swap dibikin tem gini, maka nilainya 2 dan 1. Karena B tadi kan tem. Destructuring array, destructuring assignment. Untuk melakukan pertukaran nilai, kita membutuhkan variabel penengah. Pada contoh kode di atas menggunakan variabel tem. Variabel penengah dibutuhkan menyimpan data sementara pada variabel yang akan ditukar. Hal ini menjadi kurang efektif karena harus membuat variabel baru. Contohnya seperti ini, A, B sama dengan BA. Jadi tinggal tukar aja nilainya pakai A, B sama dengan BA. Baru default values tidak dapat terjangkau oleh array, maka variabel tersebut bernilai independen. Seperti tadi objek. Misalnya kita buat di sini pakai kurung siku ayam mana di sini kita buat makanan, minuman sama dengan sedikit tidak nyambung. Sini kita buat wah jika kita konsol dengan baru kita bikin di sini, kita panggil lagi ke 4.
Maaf, ini salah. Kok seperti ini? Kehadiran adalah ayam. Jika diterapkan dia undefined. Jadi kita bisa menambahkan variabelnya atau nilainya false. Bukan false. Selanjutnya map. Di sini ada map. Sebentar. Map adalah tipe data yang menyimpan koleksi data dengan format key. Seperti ini. Apabila cons map 1 asterisk key a number key, map pertama yang berada pada luar masing-masing elemen atau pasangan key dan map kemudian memiliki dua elemen. Pertama adalah key, elemen kedua merupakan value. Ketika membuat objek, kita bisa menggunakan nilainya berdasarkan key tertentu, metode get, lalu untuk menambahkan pasangan key value menggunakan metode set. Nah, seperti ini. Kita kan ingin mendapatkan nilai dari ini kan key dan kunci. Jika ingin mencari nilai dari suatu, kita bisa mendapatkannya melalui dengan key-nya, misal London di sini, maka kita mendapat nilainya itu England. Nah, seperti itulah. Jika kita membuat key dan nilai baru, kita juga bisa cara seperti ini, New Delhi dan India, dengan cara set. Lanjutnya map. Di sini from map itu kan menetapkan dan mendapatkan data pada map seperti ini. Namun kode di atas bukanlah cara sesuai dengan mengoperasikan map. Selanjutnya ada set. Struktur data yang kita bahas ini adalah set. Sederhananya merupakan kumpulan nilai atau set value. Nah, contohnya seperti ini, new set. Jika di number set, ini akan menuliskan seperti ini, set 3, yaitu angka 1 dan 4 secara otomatis akan membuang angka yang sama sehingga nilai yang tersimpan adalah 146. Nah, itu yang diduplikasi akan dihilangkan. Untuk mendapatkan data ke dalam set, kita bisa memanfaatkan fungsi add. Nah, seperti ini kita mendapatkan, kita pakai add. Lanjutnya weakness dan weak map. Weak map merupakan nilai variabel dari map mendukung garbage collection. Garbage collection adalah proses di mana interpreter JavaScript mengambil memori yang tidak bisa dapat dijangkau. Yang dimaksud weak map adalah referensi terhadap nilai yang disimpan. Apabila suatu nilai disimpan weak map sudah tidak terjangkau, tidak bisa diakses, maka referensi ke memori akan dihapus. Key dari weak map harus berupa objek, array, primitive, dan tidak bisa digunakan sebagai key untuk mendukung garbage. Weakness memiliki metode get, set, hash, delete. Baru di sini weakness tidak termasuk kategori iterable sehingga tidak memiliki metode key values each other. Weak map juga memiliki property size seperti ini. Contoh seperti ini, cons, cons new map, function, cons user, let user, mana set timeout merupakan fungsi yang digunakan untuk menunda eksekusi kode yang ada di dalamnya sehingga jangka waktu tutup. Ketika referensi objek Jonas dihapus mengubah menjadi null, seharusnya map tidak lagi menyimpan data atau garbage collected. Namun, kenyataannya data Jonas masih tersimpan di dalamnya. Berbeda kita menggunakan weak map seperti ini. Nah, weak map ketika Jonas sudah tidak bisa dijangkau, objek Jonas akan dihapus dari memori informasi yang disimpan dalam weak map. Nah, seperti halnya weak map dan weak set, versi weak preferensi dari set perbedaan antara weak set dan set antara lain. Weak set tidak bisa menyimpan nilai primitif. Weak set bukan iterable dan hanya memiliki metode add, hash, delete. Weak set tidak memiliki property size. Nah,
Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.